segala-galanya. Karena keimanan memang merombak seseorang menjadi orang baik dan tidak bisa datang iman kecuali dengan ilmu. Itu tujuan utama kita di sini teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang datang hanya sekedar diajak oleh temannya untuk meramaikan majlis atau hanya untuk seremoni, untuk mengetes, mengetahui bagaimana majlis ilmu, diubah niatnya sebelum kita mulai. Niat kita hadir di sini teman-teman untuk mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas, maka kita juga bisa membuka hati dan pikiran kita untuk bisa menerima apa yang disampaikan. Siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau benar, qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, terimalah. Amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta seluruh jemaah Kota Makassar yang sudah hadir di sini, jazakumullah khairan, sudah hadir di sini, dan juga semua yang berpartisipasi insyaallah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang menjadi penyebab adanya acara ini ataupun yang ikut serta dalam mengajak teman-teman dan kerabatnya untuk hadir insyaallah. Tema kita adalah indahnya istighfar dan taubat. Teman-teman sekalian, mungkin banyak orang di antara kita kadang-kadang masih menganggap remeh tentang masalah istighfar ini dan taubat. Padahal terlalu banyak statement para salaf yang menitik beratkan tentang pentingnya masalah ini. Ada sebuah buku yang memang buku ini ditulis dengan judul Keajaiban Istighfar. Dan saya akan mengambil beberapa poin dalam masalah ini. Yang menarik adalah waktu saya membuka-buka buku ini, saya menemukan cukup banyak statement para salafus saleh berhubungan dengan masalah istighfar ini. Kita akan mulai dari situ, baru kita panjang lebar menjelaskan tentang makna istighfar dan juga keutamaan-keutamaannya. Abu Musa radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab, dari siksaan. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Dan tersisa satu lagi, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari diri seseorang, maka binasalah dia. Di zaman Nabi SAW, kalau kita hidup di zaman itu, kalau ada sahabat yang berbuat dosa, dia tinggal datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya buat dosa, tolong mohonkan maaf kepada Allah. Nabi istighfar, Allah kabulkan. Selain dia juga bisa istighfar. Tapi di zaman kita sekarang, baginda Nabi SAW sudah meninggal. Maka kita tidak punya dari diri kita sendiri. Yang harus betul-betul kita jaga kalimat itu. Rabi ibn rahimahullah, salah satu ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah, wa man sa'alani a'taitu, wa man tawadha'a li rafa'tu, wa man tafarraga li rahimtu, wa man istaghfarani ghafartulah. Allah berfirman, dan ini kekal dibaca oleh orang-orang beriman dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang berdoa kepadaku di kala lapang, dia lagi sehat, lagi kaya, lagi punya jabatan, ya, lagi gembira, niscaya aku mengabulkan doanya jika ia berdoa di kala susah. Jadi kalau teman-teman lagi sakit, lagi terlilit utang, lagi butuh pekerjaan, lagi apa saja, kata kunci untuk mendapatkan jalan keluar adalah selalu berdoa kepada Allah di waktu lapang. Kadang-kadang subhanallah kita malah di waktu lapang ini malas beribadah. Karena melihat nikmatnya Allah banyak, maka merasa tidak perlu berdoa. Padahal ini kata kunci, nanti kalau kita susah akan diterima doanya. Lanjutan hadisnya, barang siapa yang meminta kepadaku, merengek, memohon kepada Allah, bahkan terhadap rahmat Allah, bagian daripada ibadah. Sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Sudah kaya, minta ditambah kekayaan. Sudah punya keturunan, minta ditambahkan keturunan. Terus tamak terhadap rahmat Allah, ini adalah ibadah. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku memberinya. Lanjutannya, barang siapa yang merendah diri kepadaku, makin tinggi jabatannya, makin baik kedudukannya, makin banyak hartanya, makin sehat tubuhnya, makin banyak nikmat Allah, makin merendah, niscaya kata Allah, aku akan mengangkat derajatnya. Artinya Allah makin muliakan di tengah-tengah manusia. Dan barang siapa yang mencurahkan dirinya beribadah kepadaku, niscaya aku akan merahmatinya. Rahmat artinya memberikan dia karunia.
Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Ibnu Jauzi berkata rahimahullah, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar dengan la ilaha illallah. Saya ulangi, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku, membalas menyerangku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Qatadah rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Saya ulangi, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh untuk penyakit kalian itu. Penyakit kalian adalah dosa, dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Tidak ada teman-teman sekalian yang menahan rezeki dari langit kecuali dosa. Maka istighfar penyebab kita mendapatkan kembali itu semua. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Beliau ditanya, apa keselamatan itu? Kata Ali bin Abi Thalib, istighfar. Jadi dengan istighfar Allah tidak akan hukum dia, karena dia langsung minta maaf kepada Allah. Beliau juga berkata radhiyallahu anhu, Ali berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar, sementara dia Allah berkehendak untuk mengazabnya. Maksudnya, kalau Allah mudahkan lisan kita mengatakan astagfirullah dan hati kita ikut dengan itu, berarti Allah memang ingin kita selamat. Juga salah seorang yang saleh dari salafus saleh berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali nikmat disyukuri, dosa diistighfari. Diriwayatkan juga dari Luqman Al-Hakim bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu, tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu, maka perbanyaklah istighfar. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, tuba, sebuah pohon yang penuh dengan buah-buahan di surga nanti, bagi yang memperbanyak atau mendapat banyak istighfar dalam catatan buku amalnya. Abu An-Minhal juga berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintainya daripada istighfar. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun.